Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Ramadan. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan topik masalah data berskala dengan metode moving average. Pertama, pengertian metode moving average. Metode moving average merupakan komponen deret berkala dari bagian tren sekuler yang merupakan perkembangan suatu kejadian, gejala, atau variabel yang mengikuti gerakan tren sekuler. Moving average merupakan indikator yang paling sering digunakan dan paling standar. Jika diindonesiakan artinya kira-kira adalah rata-rata bergerak. Moving average sendiri memiliki aplikasi yang sangat luas meskipun sederhana. Dikatakan sederhana karena pada dasarnya metode ini hanyalah pengembangan dari metode rata-rata yang kita kenal di sekolah. Nah, ada gunanya juga bukan kita bersekolah. Rata-rata bergerak tunggal moving average untuk periode T adalah nilai rata-rata untuk N jumlah data terbaru. Dengan munculnya data baru, maka nilai rata-rata yang baru dapat dihitung dengan menghilangkan data yang terlama dan menambahkan data yang terbaru. Moving average ini digunakan untuk memprediksi nilai pada periode berikutnya. Model ini sangat cocok digunakan pada data yang stasioner atau data yang konstan terhadap variasi, tetapi tidak dapat bekerja dengan data yang mengandung unsur tren atau musiman. Rata-rata bergerak pada orde 1 akan menggunakan data terakhir FT dan menggunakannya untuk memprediksi data periode selanjutnya. Metode ini sering digunakan pada data kuartalan atau bulanan untuk membantu mengamati komponen-komponen suatu runtun waktu. Semakin besar orde rata-rata bergerak, semakin besar pula pengaruh pemulusan smoothing. Ada kelemahan dari metode ini adalah metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua T pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-rata. Metode ini tidak dapat menanggulangi dengan baik adanya tren atau musiman. Walaupun metode ini lebih baik dibanding rata-rata total, metode dasar itu telah dikembangkan lagi menjadi berbagai derivasi atau turunannya. Dalam makalah ini akan dibahas sebagian dari derivasi metode dasar tersebut, yaitu mengenai rata-rata bergerak. Rumus moving average atau rumus rata-rata bergerak. Rumus moving average atau rata-rata bergerak sebagai berikut. MA moving average. MA itu moving average sama dengan sigma X atau jumlah periode. Keterangan MA moving average. Sigma X sama dengan keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Jumlah periode sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak, atau dapat ditulis dengan MA sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya dibagi N. Keterangan MA itu moving average, N1 data periode pertama, N2 data periode kedua, N3 data periode ketiga, dan seterusnya. Kalau N jumlah periode rata-rata bergerak.
Ini contoh kasus cara menghitung moving average. Perusahaan PT ZZYY yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjual ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergerak adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya. Ini bulan Januarinya, Februari, Maret, April belum tahu, Mei belum tahu. Nah, ini caranya penyelesaiannya. Perkirakan penjumlahan untuk bulan April. Bulan April caranya MA April sama dengan 22,500 ditambah 37,750 ditambah 30.000 dibagi 3. MA April sama dengan 90.000. Hasilnya 90.000. Yang ini sudah ditambahkan, hasilnya 90.000 dibagi 3. Hasilnya 30.000. Ini bukan 750, ini 500 ya. Salah ketik. Jadi perkirakan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Jadi di bulan April 30.000 unit. Kita dapat melanjutkan lagi untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut atau dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan. Misalnya data aktual pada bulan April yang didapat adalah 35.000 unit, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Moving average Mei 37.500 ditambah 30.000 ditambah 35.000 dibagi 3. MA Mei sama dengan 102.500. Ini ya, ini sudah ditambahkan, hasilnya 102.500 dibagi 3. Hasilnya 34.167. Dengan perhitungan tersebut didapat bahwa perkiraan jumlah ponsel untuk bulan Mei sekitar 34.167 unit. Untuk perhitungan bulan Mei, penjualan pada bulan Januari dihilangkan dan digantikan dengan hasil penjualan pada bulan April. Karena hal ini dikarenakan moving average ini atau rata-rata bergerak kita adalah 3 bulanan. Kita dapat membuat tabel peramalan penjualan dengan tabel berikut ini, seperti ini hasil tabelnya. Kita dapat juga melanjutkan tabel ini setelah mendapatkan data-data aktual penjualannya. Berikut ini adalah contoh tabel grafik perhitungan peramalan atau perkiraan penjualan beserta data aktual penjualannya. Sekian saja dari saya menjelaskannya. Akan dilanjutkan lagi dengan rekan saya yang bernama Rifki Fahreza Nasution. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fahreza Nasution. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Ihsan Ramadan yang sudah menjelaskan sebelumnya. 2. Metode rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average. Perakiraan didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata bergerak.
satu sedata atau N periode terakhir dicari rata-ratanya. Selanjutnya dipakai sebagai perkiraan untuk periode berikutnya. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap diperoleh observasi atau data aktual baru, maka rata-rata yang baru dapat dihitung dengan mengeluarkan atau meninggalkan data periode yang terlama dan memasukkan data periode yang terbaru. Rata-rata yang baru ini kemudian dipakai sebagai perakiraan untuk periode yang akan datang. Ini seterusnya, sel data yang digunakan jumlahnya selalu tetap termasuk data periode terakhir. Rata-rata bergerak sederhana akan bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, maka prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun adalah sebagai berikut. 1. Jumlah data selama 3 tahun berturut-turut, kemudian hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. 2. Bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. Atau 3. Untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. 3. Jumlahnya data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut atau 3 dan seterusnya sampai selesai. Contoh perhitungan pengalaman menggunakan metode rata-rata bergerak sederhana dengan deret waktu N3 periode dan 5 periode. Perkiraan pada periode ke-9 dapat dihitung sebagai berikut. N3 periode F9 sama dengan 42 tambah 41 tambah 40 dibagi 3 sama dengan 41. Sedangkan yang N periode, yang N5 periode F9 sama dengan 43 tambah 41 tambah 42 tambah 41 tambah 40 dibagi 5 sama dengan 41,4. Semakin panjang atau banyak serial waktu yang digunakan grafik perkiraannya akan semakin halus. Pengisolasian faktor random makin halus, tetapi semakin kurang responsif terhadap data aktualnya. Sel waktu yang digunakan dipilih secara trial and error sampai diperoleh kesalahan perkiraan yang terkecil. Contoh tabel, ini dia contoh tabel perakitan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Kurang lebihnya seperti ini. Rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average. Umumnya ditimbangkan yang digunakan bagi rata-rata bergerak tertimbang ialah koefisien bionominal. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata tertimbang per 3 tahun adalah sebagai berikut. 1. Jumlahkan data tersebut selama per 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. 2. Kemudian membagi faktor dengan faktor pembagian bilangan binominal, yaitu faktor 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan seterusnya sampai selesai. Contoh perakiraan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Dan ini tabelnya sama seperti yang di atas tadi, kurang lebih seperti ini. Lanjut menghitung moving average dengan Excel 2003, dan ini adalah angka-angkanya. Masukkan data berkala atau misal untuk 12 minggu. 2. Pilihlah tools pada menu utama. 3. Pilih data analisis. 4. Ketika kotak dialog muncul, pilih moving average. 5. Pada kotak input range, sorot pada range B2 sampai B13 pada kotak interval. Ketik 3. Pada kotak output range, ketik C2, berikan tanda cek pada cek output, kemudian klik OK. Sedangkan ini menghitung move
Mopping Aperes dengan Excel 2017 sampai 2010 dan ini langkah-langkahnya. 1. Masukkan data berkala, misal untuk 12 minggu. 2. Pilih data pada menu utama. 3. Pilih data analisis. 4. Ketika kontak analisis tools, pilih Mopping Aperes. 5. Pada kontak output range, sorot pada range B3 sampai B14 pada kontak interval. Ketik 3. Jika tidak, periode pada kontak output range. Ketik C3, berikan tanda cek pada chat output, kemudian OK. Dan kesimpulannya, dengan menganalisis data menggunakan Mopping Aperes dan LastSquared dengan mengaplikasikannya dalam Microsoft Excel adalah diperoleh untuk nyata yang lebih mudah dipahami, yaitu berupa diagram batang. Mopping Aperes terdiri dari dua macam, yaitu Mopping Aperes sederhana dan tertimbang. Perbedaannya terletak pada penggunaan koefisien binominal oleh metode Mopping Aperes tertimbang. Metode dan sarannya untuk data perhitungannya terlalu luas, sedangkan sebaiknya menggunakan aplikasi khusus untuk jangkauannya lebih luas. Karena hanya dengan menggunakan Microsoft Excel, batasan yang tidak mampu ditampung masih terhitung sempit untuk mengolah data sendiri. Data ini sebaiknya sumber data yang diambil memiliki kelengkapan data yang baik dan dilakukan pengelompokan data berdasarkan periode tertentu agar saat pengambilan data penggunaan lebih dimudahkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.